lagi kita bisa buat Ini bukan dijual nih, komunitas, Karel. ini bukan buat sup juga, buat Ini bawang juga buat bukan, gitu. buat potong-potong Bukan, ini adalah pisau dari Mas berdua ini. Mas pinjam ya Mas ya. Ah, malah dipinjam. Mas, Ini iya. adalah Mas ini dari komunitas The Lempis. Loh, imut namanya banget ya, imut sih? The Lempis. Mas Masa juga imut Padahal ya, itu Karel? singkatan dari komunitas lempar pisau. Wah. Wah, garang kan? Ya Ternyata. nggak? Nah, Jadi kita sore hari ini di zona komunitas ternyata didatangi oleh para pelempar pisau dong. yoi banget. Dan di komunitas ini memang nanti bakal seru-seruan. Kita akan tahu lebih dalam lagi komunitas yang cukup unik bisa dibilang. Karena mereka hobinya ngelempar-lempar doang sebenarnya. Gitu. Tapi bukan sembarang pakai pisau. dong. Pakai Ya, pisau. ini pastinya tentunya. olahraga yang sangat ekstrim dan sangat memacu adrenalin. Yang pasti Anda kali ini bergabung di zona komunitas kerjasama antara Detik TV dan juga Detik Forum. Yuk kita ke sana yuk. Yuk, Baik. ayo Mas. No, Halo. halo, kita sudah datang. Waduh, yel-yelnya semangat banget semuanya ya. Saya juga semangat. Saya harus semangat lagi. Kita akan lebih tahu lebih dalam lagi sama komunitas The Lempar Pisau nih. Wah, orang-orangnya Ini di tengah balikin kegarangan-kegarangan dulu, ntar daripada ini. dicari-cari di rumah didatengin loh. Mbak, bisa Mahal saya ya kayaknya. Bener masa nyari-nyari itu mahal banget ya berarti. Iya, Oke deh. halo Dit. Mas. Mbaknya cuma satu jadi apa kabar? Selamat Mbak-mbaknya datang di juga zona dong, komunitas. walaupun Iya, cuma satu. mbaknya sudah. Mbak, gitu nggak mbak dong mbak. Udah dapet pinnya belum? Ya pastinya kita kembali di zona komunitas. Kali ini adalah sebuah olahraga yang sangat ekstrim dan sangat memacu adrenalin. Kalau merasa sedikit Karel, kamu wassalam. Waduh, iya apa kabar juga buat Detikers yang lagi nonton bahwa saat ini The Lempar Pisau sudah hadir di sini dan kita akan lebih mengupas lebih dalam tentang mereka tentunya ya. Iya, benar sekali. Dan seru-seruan tentunya akan nanti Pastinya apa. Karel ternyata olahraga melempar pisau sekarang sudah jadi olahraga ya. Karena kalau sebenarnya dulu ini adalah salah satu seni ketangkasan yang harus dimiliki oleh militer di Militer, seluruh ya? dunia. Tapi ternyata bisa dimainkan oleh teman-teman komunitas di sini Iya, hobinya. dan bahkan di Jepang sendiri ada namanya Shuriken Jutsu. Olahraga melempar pisau yang ternyata harus dikuasai oleh para samurai dan juga ninja. Ninja. Gitu. Jadi ini para ninja bukan ya aslinya? Jangan-jangan ninja tuh mukanya aslinya gini kalau begitu dibuka. Ninja Hattori. Iya, dan bahkan olahraga ini sudah berkembang sejak 100 tahun yang lalu di Afrika dan juga Amerika Serikat. Wow. Tapi di Indonesia mereka lah penggagasnya. The Lempar Pisau. Setiap mereka dipanggil, ya. Keren banget, untung nggak pakai pisaunya. Lempar. Selama nggak kelempar pisaunya mah kita nggak masalah mas. Gitu. Nah pastinya untuk pemirsa yang ingin semakin mengenal The Lempar Pisau ini, kita saksikan liputan yang satu ini. Pisau selayaknya berada di dapur dan biasanya digunakan untuk memotong daging ataupun sayur-sayuran. Tetapi di tangan beberapa orang kreatif dari Bandung ini, pisau bisa menjadi sarana perekat hubungan antar teman, juga sarana hiburan yang menyenangkan. Sekumpulan mahasiswa seni rupa ITB Bandung mendirikan komunitas The Lempar Pisau Indonesia di Bandung pada tahun 1988. Komunitas ini awalnya menjadikan pisau sebagai sarana olahraga untuk selanjutnya menghimpun para penggemar pisau, khususnya pelempar pisau. Lempar pisau atau juga dikenal dengan knife throwing sport merupakan olahraga yang populer di kalangan militer. Namun sayangnya cabang lempar pisau sendiri masih belum bisa didaftarkan di KONI sebagai olahraga resmi di Indonesia karena beberapa persyaratan yang belum dapat terpenuhi. Menariknya, meskipun memiliki keahlian, kelompok ini memperlakukan pisau bukan sebagai senjata berbahaya yang digunakan untuk menyakiti, tetapi untuk ketangkasan dan entertainment.
Komunitas yang mempertajam ketangkasan anggotanya 2-3 kali seminggu ini juga banyak diminati oleh para penggemar lempar pisau di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya Jakarta, Lampung, Yogyakarta, dan yang akan datang di Semarang. Kepopuleran komunitas The Lempar Pisau sudah diakui dan cukup dikenal di kalangan pelempar pisau internasional. Terbukti dengan terdaftarnya kelompok ini dalam IKTOF, International Knife Throwers Hall of Fame, yang berbasis di Austin, Texas. Sebetulnya yang menarik buat saya salah satunya adalah saya pada akhirnya bisa berkomunikasi dengan berbagai orang dari latar belakang negara, latar belakang agama, latar belakang usia, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi. Itu sesuatu yang buat saya paling menarik gitu. Ketentuan dan peraturan yang diterapkan pada para anggota sangat ketat, lebih khusus masalah keamanan. Sehingga hingga sekarang tidak pernah ada kejadian kecelakaan akibat kecerobohan ataupun human error. Beberapa orang memanfaatkan pisau untuk dijadikan senjata dan melukai orang lain. Tetapi komunitas ini memanfaatkan pisau untuk melatih ketangkasan dan juga mampu menghimpun para penggemarnya untuk dapat saling bersilaturahmi. Ya, dan kita kembali lagi bersama The Lempar Pisau. Nah, ini ada beberapa pelempar yang tidak hanya dari Jakarta ya? Ada dari mana saja? Siapa yang mau, Mas Ellen ini sebagai salah satu pendirinya yang biasanya dipanggil sebagai Chief ya, Mas? Kenapa Chief. sih dipanggilnya Chief? Ya mungkin apa ya, karena rambut saya gondrong kali ya. Oh, panggilan sayangnya Chief. Atau memang semuanya memiliki julukan masing-masing? Tidak semua, tapi ada beberapa yang punya julukan khusus. Oh, dia apa dong Mas Ari? Reflektor. Oh, reflektor. Julukannya The Reflektor. Oh gitu. Yang ini Apa itu? ASJP, AA sejuta punten. Karena Selalu punten. Kenapa mangga? Sejuta punten, sejuta pisau. Oh, Kalau ada iya. salah-salah kata juga punten. Oh, Lempar punten. punten. Satu orang punten. Benar juga punten. Nah, Chief bisa dijelaskan ini komunitasnya anggotanya dari mana saja selain dari Jakarta pastinya? Oke, yang pertama kan kita berawal dari Bandung gitu ya. Kita kebetulan juga masih dari Bandung. Beberapa juga ada yang kebetulan bekerja di Jakarta. Akhirnya membuat juga tempat latihan di Jakarta gitu ya. Ada juga yang dari Bekasi. Kebetulan yang hadir sekarang ini adalah Bandung, Jakarta, Bekasi. Tapi Padahal sebenarnya nggak hanya di 3 kota Betul, ini saja betul, ya. Kalau iya. tidak salah ada lebih dari 10 kota. Iya, ada di Lampung, ada di Jepara, ada di Cilacap, ada di Jogja, ada di Semarang, Cikampek, Malang juga ada. Iya. Kalau yang luar pulau paling jauh Luar mana, Mas? pulau Lampung dan Bali ada keinginan, di Medan juga ada keinginan, di Kalimantan juga ada. Wah, Yang pastinya The Lempar Pisau ini akan menjadi besar. Karena pasti ini besar. kadang akan masuk ke KONI. Oh, Terakhir terus punten gitu dong. punten. Selep, punten. Nah, ini boleh tahu pendirinya, penggagasnya dulu siapa saja sih? Kayaknya ada beberapa yang hadir di sini juga. Aha. Chief. Iya, ada beberapa. Kebetulan kita dari alumni seni rupa ITB. Jadi sebenarnya mereka kuliah atau kerjanya Makanya melempar itu. pisau? Para alumninya seni kenapa rupa mainan ITB, pisau jadi gitu. ada saya kebetulan, ada Kang Jen juga, ada Kang ASJP juga, Kang Daniel juga, ada Punten lupa Iya. ya mungkin. Punten lagi. Oh gitu. Oh beberapa nggak ada. Tapi kalau komunitasnya sendiri anggotanya pasti udah banyak banget ya karena sudah ada tersebar di beberapa wilayah di Iya. Indonesia. Kurang lebih sudah ada berapa banyak? kalau hitungan aktif sih mungkin sekitar 100 yang aktif, tapi kalau bergabung termasuk simpatisan, dia juga senang tapi mungkin karena waktunya gitu. Kita buat grup di jejaring sosial itu sampai 1000, termasuk tidak 1000. hanya di Indonesia tapi juga dari Amerika, dari Eropa juga ikut gabung di grup kita. Karena tadi kayaknya udah ngobrol sama bintang filmnya, yang mana ya Karel? Oh iya, tadi sama sempat ngobrol-ngobrol itu dari mereka itu karena hobinya lempar pisau ini nih, yang ini bermain dengan nyali nih kalau bisa dibilang. Ada yang malah ternyata mereka pernah menerima kesempatan untuk main film. Wah. Oh, hanya karena keahliannya itu. Mungkin tadi ada yang bisa menceritakan. Cie. Ah, siapa punten ternyata
ternyata. Punten Mas, bisa diceritakan Mas. Sebelumnya punten untuk semua. Jadi, ya, ya punten. Emang Ya bener sempat soal dialog ini kedokteran. sempat di hire untuk jadi stuntman ngelempar pisau di film Belenggu. Itu terus kebetulan waktu itu lucunya dan tantangannya sangat banyak sekali, yaitu harus ada target girl-nya. Jadi saya harus ngelempar di kiri kanan, harus nancep, dan satu tantangan lain adalah saya harus pakai boneka kelinci. Bugs Bunny. Jadi bertopeng ria, nggak kelihatan, mata juga susah ngelihatnya ke bawah atau gimana gitu karena matanya di sini di atas. Punten. Terus lagi ya itu ada kupingnya juga, jadi gerakan ngelempar juga terhalang terus. Jadi harus agak begini gitu ngelemparnya, dan itu harus nancep di sebelah kiri kanan target goalnya itu. Oh gitu. Jadi dengan cuma pakai kelinci dengan penglihatan terbatas harus melihat situ ada bidikan tapi orang Mas. Ada orang. Ada orang. Gadis lagi ya. Gadis. Yang pasti Sudah. keahlian mereka ini udah nggak perlu diraguin lagi karena Nggak mereka perlu ternyata bisa diraguin lagi. melempar pisau, mengendarai motor, Wow. kemudian mereka juga bisa sampai menutup mata. Tapi pastinya nanti kita akan menunjukkan ke pemirsa, tapi setelah jeda iklan yang satu ini. 반짝반짝 눈이 부셔 No 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 너무 깜짝깜짝 놀란 나는 Oh 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 너무 짜릿짜릿 몸이 떨려 지지지지지 젖은 눈빛 Oh yeah 좋은 향기 Oh yeah 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 너무너무 예뻐 맘이 너무 예뻐 첫눈에 반했어 꼭 집은 가 지지지지 baby baby 지지지지 baby 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 너무나 뜨거워 Nah tuh, set. Annyeonghaseyo, Seonaidimita. Saksikan kami di zona komunitas dari forum hanya di Detik TV. Waiting. Ya pemirsa, kita kembali lagi di zona komunitas bersama rekan-rekan The Lempar Pisau. Tumben. Tumben nggak gitu? Paling suka nih, punten celep-celepnya belum. Punten. Kang, punten saya mau nanya boleh Kang? Ya boleh. Punten ya Kang ya. Sama artis loh. Ya jadi sebenarnya sejarah pelempar pisau di Indonesia ini dimulai dari tahun berapa? Itu tahun 88. Ya itu dari kebiasaan kita dulu di kampus, terutama nih senior saya juga, ini ada senior saya juga yang mereka adalah para pemula-pemula yang sebenarnya yang memulainya gitu, maksudnya yang memulainya, pendahulunya semuanya dari kesenangan dan keisengan mereka di saat-saat senggang waktu kuliah gitu. Tahun 88. Tahun 88. itu. Cukup Ya, lama juga ya cukup Mas lama. menggagasnya. 25 tahun. Nah, bagaimana meyakinkan
orang-orang ini untuk bergabung di olahraga yang sangat ekstrim bahkan Bener. cukup berbahaya ya Karel ya? Bisa dibilang mungkin sebagian orang Masih akan banyak kok mengatakan olahraga lain yang bisa Betul. menenangkan. Iya. atau- Dan kita mempertunjukkan bagaimana kuncinya adalah bagaimana kita memperlihatkan safety throwing, bagaimana kita melempar dengan safe dan aman pada jarak-jarak yang aman terlebih dahulu. Biasa memperkenalkan itu lebih jelas, seperti juga apa yang kita lempar, benda-benda yang kita lempar pun tidak memiliki ketajaman yang membuat tidak safe saat memegangnya, atau mungkin kita pisau-pisau yang kita pakai itu juga tidak ada sama sekali pisau yang bisa membelah atau menyayat dan sebagainya, tidak ada. Oh gitu. Ya jadi pemirsa ini harus ngapalin mukanya satu-satu. Soalnya kalau misalkan saya baca di Mas Tarik coba ke belakang. Tuh tulisannya Beware Beware of of Flying Flying Metal. Metal. Ada pisau terbang. Us. Kalau Karel mungkin di rumah ada istrinya lagi marah, piring terbang. Istri lagi Kalau dibilang lagi. Pisau. Saya pertanyaan menarik. Sebelum waktu menggeluti lempar pisau ini, ada yang dulu memang menggeluti olahraga lempar-lempar yang lain, lempar lembing, atau mungkin lempar piring di rumah gitu. Saya lempar body ke kolam. Yang lain. Lempar masalah. Lempar batu sembunyi tangan juga ada ya. Tapi kenapa tertarik dengan lempar pisau? Mhm. Siapa? Kang Ellen boleh? Mas Den, oke. Tertarik dengan lempar pisau pertama hobi ya. Saya juga mencoba olahraga yang lain, ada yang cocok ada yang enggak, tetapi ketika saya dengan teman-teman membentuk komunitas lempar pisau, kemudian di situ ada semacam persaudaraan yang terbentuk secara silaturahmi gitu ya, sehingga ada suasana yang tidak hanya sekedar sport, tidak hanya sekedar lempar pisau, tetapi di situ ada rasa bersaudara, rasa saling memiliki, sehingga satu dengan yang lainnya juga merasa bersaudara gitu. Apa yang dirasa Paling menarik gitu. sih dari olahraga melempar pisau? Apakah ketika tadi sesuai ya, ketika jelep-jelepnya tadi? Kalau dari saya, Boleh? pisau itu umumnya bisa umumnya orang tahu pisau itu untuk membelah, Iya. menyayat, Kayak tadi Madiana dibikin untuk memisahkan bikin sop malah sesuatu. dibilang. Lempar pisau menyatukan antara pisau yang kita lempar dan menancap. Mhm. Itu nikmat banget gitu. Begitu kita tahu juga dari film-film atau apa, gimana kok bisa gitu ya gitu. Tapi begitu kita mempraktekkan sendiri, kita coba dalami, nancap, wah gitu. Kebanggaan Ada tersendiri. kebanggaan tersendiri. Itu Coba ya, ada Kang, kepuasan, kalau- dan yang selain Pak Azen juga jelaskan, itu juga mengikat tali persaudaraan yang Aha. dari berbagai kelas, umur, segala macam, antara yang saya maksudkan secara filosofinya kayak puntennya kayak target dan pisau, dua benda materi yang berbeda gitu. Kalau aturan mainnya Menyatukan. sendiri Mas, kalau boleh tahu kan, kalau mungkin panah jelas nih ya yang kita bidik, apakah pisau juga sama, terus kita pakai poin-poinan kayak gitu? Ya, kita juga pakai itu. Sistemnya ada sama seperti panahan juga, kita ada beberapa sistem juga dari berbagai negara juga, mereka memiliki aturan main sendiri dalam pengaturan sistem pada targetnya gitu. Ada poin-poinnya dari mulai bull's eyes, mulai dari ada yang diameter 10 cm, terus setiap ring berikutnya ada 5 cm, ada juga yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya segitiga, macam-macam. Berarti pisau ini juga menentukan dari seninya Menentukan. itu sendiri juga Ya, ya, Mas? termasuk bentuk pisaunya juga menentukan apakah ini untuk lemparan spin, ada Oh, tiga, Ternyata ada teknik-teknik. ada Boleh teknik-tekniknya, ya, ada saya tiga. mau nanya lagi ya, Ya. Kang ya, boleh ya, punten ya Kang ya? Punten. Sama-sama. Punten, Billy mau yang lain mau? Oke, Kang Ellen, kalau Oke. apa sih syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pelempar pisau, baik secara fisik dan juga Ya. psikologis? Ya, yang jelas kan sehat jasmani dan rohani. Wah, Karel nggak boleh dong. Gue jasmani sih. Rohani sehat, Mas, ya. yang agak kurang Ya itu Mas. salah satunya sehat jasmani dan rohani, terus juga secara usia yang kita rekomendasi sebetulnya 17 tahun ke atas gitu ya. Kalaupun ada di bawah 17 tahun ke atas itu memang harus ada rekomend dari orang tua. Pengawasan Jadi khusus ya, harus Mas. sudah 17 tahun ke atas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya data-data tuh harus valid ya. Memasukkan data tuh valid, jadi bukan data yang fiktif gitu. Fotokopi KTP, sehingga pada saat nanti kita ada sesuatu memang kita pada akhirnya punya base data yang lengkap gitu untuk pihak yang berwenang. Nah, Kang, ini kan ada rancangan Undang-Undang KUHP 295 yang menyatakan kalau barang siapa yang memiliki atau menyimpan
barang-barang yang mematikan seperti ini yang termasuk sebagai alat Iya. penusuk itu bisa dihukum penjara 2 tahun minimal hingga 9 tahun, komentarnya gitu. Iya. Sebetulnya yang kalau kita bilang memiliki, mungkin hampir setiap orang di rumah, keluarga itu memiliki yang namanya pisau gitu. Tapi khusus untuk yang kita, memang pada akhirnya kita melakukan langkah-langkah safety, artian kita mematuhi aturan yang berlaku tentunya di kita. Misalnya kalau untuk yang berlatih, pisau itu diusahakan disimpan di tempat latihan gitu ya. Atau kalau memang tidak akan latihan ya jangan bawa-bawa pisau karena itu pasti akan kena ancaman. Dalam beberapa kasus juga kita punya base data itu juga fungsinya ketika ada sesuatu paling tidak kita punya data yang bisa nanti dicocokkan dengan pihak yang berwenang. Nah, sebelahnya nih saya pengen tahu, penasaran juga nih mbaknya nih. Mbak siapa kalau boleh tahu? Sari. Mbak Sari. Mbak Sari, kalau ini kan di tengah kumpulan, wah ada cowok-cowok, ada yang gondrong, garang misalnya. Wah, lagi. Nah, apa yang buat tertarik seorang perempuan, mainan pisau juga kayak gitu tuh apa ini Mbak? Bagi Mbak Sari sendiri deh. Yang menarik, kalau pertama sih ngeliat pertama seneng ngelihatnya, seneng tapi agak serem tapi keren gitu. Suka banget ngeliatnya, maco banget kayak Tagline-nya gitu. Cari cowok pun yang hobi lempar pisau juga. Ya, Mudah-mudahan. insya Allah. Insya Allah. Ya, dan Hanya itu sekarang doang berarti. ternyata mereka ini sudah mencatatkan sejarah di tingkat dunia loh. Wow, Sudah apa itu? tercatat sebagai 5 besar peringkat dunia untuk olahraga lempar pisau yang diadakan oleh IKTOF, International Knife Thrower Hall of Fame Amerika Serikat. Wih. Kang- Siapa waktu itu yang juara itu? Silakan. Oh, oke. The bold one. Silakan, Mas. Silakan. Oh, reflektor. Oke. Ini piala-pialanya ya. Udah disiapin. Lebih menyilaukan, Mas, kayaknya. Berkilaunya sama soalnya dari sini sampai sana, Mas. Kejuaraan-kejuaraan apa aja yang sudah pernah diraih? Ini yang kita bawa sebenarnya yang kita adakan pertama kali itu kompetisi nasional lempar pisau. Kompetisi nasional lempar pisau. Ya, waktu itu seingat saya rencana kita target itu hanya 50 orang karena memang ya sudah intern aja karena kita lihat juga dari yang aktif. Ternyata dari luar komunitas kita juga banyak, ada dari Menwa waktu itu, terus dari orang yang non anggota kita tapi dia latihan Angkatan sendiri. Laut juga katanya ikutin. tadi ikut ya? Enggak, itu Oh, bukan lain, Itu beda lain kejuaraan. acara. Sebelumnya. Nah, yang berikutnya itu yang angkatan laut. Baru itu Februari kemarin. Waktu angkatan laut itu justru agak aneh, bukan aneh sih ya, bersyukur juga karena juara satunya dari lempar pisau. Juara Bukan duanya malah dari lempar TNI pisau. itu ya. Juara tiganya lempar pisau juga. Keren banget. Jadi semua kejuaraan yang disahabat dari lempar pisau. Iya. Jelek. Ah, jelek. Saya bagus nih, tagline-nya paling saya tertarik nih Mas. Jelek gitu memang. Lembaran pisau banget gitu. Suaranya celep besar. Oh. Jadi kalau suara pisau itu plang, itu janggal di kita. Kan nggak suara lempar pisau, plang. Nggak gitu. Dan itu semangat yang bisa menumbuhkan semangat juga untuk bisa menjuarai kejuaraan-kejuaraan Iya, ini ya Mas ya. Ini. Kebetulan ini oknumnya. Yang menjuarain waktu itu. Yang juara satu waktu di acara kita. Oke, mungkin kalau teman-teman di rumah yang ngedengar, oh yang ngadainnya kalian, yang juara dari kalian wajar. Tapi dia juara satu lagi di Angkatan Laut juga. Dia terus orang. Dia terus. Wes. Sombong. Ya, dan Mas ternyata memang ada banyak sekali ya teknik untuk melempar. Ada spin, no spin gitu kan. Pasti nanti mau ngajarin kan? Mau mempertunjukkan kemampuan mereka ke pemirsa, pastinya di segmen berikutnya kita jeda iklan.
Masih di zona komunitas dan masih dengan teman-teman dari komunitas Lempar Pisau. Nah, jelep ya. Sesuai janji, tadi katanya mau ngajarin tips atau trik untuk bagaimana sih ngelempar pisau yang benar dan sini. Siapa yang mau ngajarin? Mas Agni nih kayaknya ya, sebenarnya udah siap nih kayaknya. Gimana sih Mas, apakah ada cara-cara khusus pisau yang digunakan dan sebagainya macamnya? Jadi pertama untuk teknik spin, ini kita coba lihat putarannya ya. Ini yang spin ya, teknik Ini yang spin. teknik spin. Oke, kayak gimana tuh? Jadi Contoh. kita posisi pegang gini, misalnya ini dilempar, Itu akan kurang lebih seperti ya gerakan di lama. jarak 3 meter dia putaran, satu putaran full. Ini slow mo nih. Nah, Ibu, pisau dapurnya Bu. kurang lebih kayak gitu. Itu kalau yang spin. Iya. Oke. Yang spin. Kalau yang teknik lainnya tuh, Teknik lainnya ada satu lagi no spin. no spin. Ya, no spin pada dasarnya dia pisaunya tetap berputar, tapi kita pelambat dengan sentuhan jari. Aha. Untuk no spin posisi handle-nya seperti ini. Berarti ada satu telunjuk yang Ya, ada yang pakai telunjuk, ada yang pakai jari tengah. senyamannya. Ya, senyamannya. Nah, misalnya gini. Oke. Nah, ini untuk no spin. Iya. Nah, dia tanpa putaran sama sekali. Kenapa Putaran saya yang mulu sih diperlambat. kena? Ada yang nembak saya karena Sasaran jelek tadi dong. gitu. Jadi ternyata ada pengaruh juga ya Mas ya, hanya sentuhan beda cara ngelemparnya bukan. Ya. Cara pergerakan pisaunya juga ternyata berbeda ya. Untuk yang barusan spin sendiri sebenarnya dia sangat sensitif sih dari cara kita pegang handle-nya gitu. Ada jadi kalau misalnya pisaunya makin pendek juga itu ke jarak pengaruh. Oh. Terjauh sampai berapa meter sih Mas? Paling jauh ada sampai 30 meter untuk 30 meter? Ya, untuk teknik half spin. Oh. Nah, tadi satu lagi teknik half spin belum. Jadi biasanya kalau half spin banyak dipakai untuk militer gitu. Jadi kalau gimana tuh, Mas? half spin kita posisi pegang gini, tapi kita pegang di blade. Gitu. Malah dibalik ya Mas? Ya, dibalik. Oke. Tapi dia jarak berapapun tetap nancepnya di blade. Oh. Gitu. Beda sama dia selalu setengah putaran. Jadi kalau untuk half spin, sorry, ditangkap, hap. Waduh. Beda yang aktor ya, slow motionnya beda gitu, menghayati dia. Iya, tapi saya ke Kang Daniel nih. Ini sebenarnya pisau-pisaunya ini beratnya minimal berapa? Ada aturannya nggak dan maksimalnya berapa? 350 gram untuk standar Iktof. Oh. Minimal di 200. Minimal di 200. Minimal ya. Ya, minimal. Tapi Kang Daniel kalau untuk jarak Oke. Kang Agni. Ya, Oke, siap. Kang kalau jarak lempar sendiri itu terjauhnya bisa sampai berapa tadi Kang? Terjauh standar sebetulnya kalau secara umum tuh 15 meter efektifnya tuh. 15 meter bisa Iya. sampai? Gitu 15 meter efektif ya. Itu masih akurasi bagus. Udah di situ belum ada yang akurasi. Tapi kalau jarak terdekatnya Catatan berapa? umum di internasional. Kenapa? Jarak terdekatnya berapa? Jarak terdekat kalau yang kita pakai olahraga ini itu 2 meter. Nah, 2 meter. gimana kalau misalkan pernah nggak kejadian tiba-tiba waktu ngelempar pisau, pisau ini mantul kembali ke pelemparnya? Itu sering kali itu. Nah, kan Apalagi bahaya banget nih. selagi kita eksplorasi sebelum banyak siswa anggota, itu eksplorasi kita kesana kemari kita sebelum tahu jurusnya gitu. Kadang-kadang Perang pisau ya ke Mas. tangan sendiri, ke kaki sendiri gitu. Itu sering kali. Pisaunya juga patah banyak juga gitu. Banyak. Ada kejadian menarik tadi ya, saya dapat cerita juga yang waktu suatu pertunjukan tiba-tiba nangis semua tepuk tangan. Mungkin bisa diceritain Ya, dikit betul. Mas. Ya, ini ada menarik tapi juga mengerikan buat saya. ya. Jadi saat itu pada saat Pasar Seni ITB 2010 kita ada eksibisi di acara itu. Saya melempar dari jarak 4 meter 1 spin. Itu pisau yang saya lempar balik lagi ke saya dalam posisi lurus ke saya gitu. Dan alhamdulillah jadi posisi seperti ini dan alhamdulillah refleks tangan saya itu masih baik dan juga Waktu mungkin itu. masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Refleks tangan saya memegang seperti ini dalam posisi pisau kurang lebih 10 cm dari dada saya. Ya. Itu
penonton bersorak semua karena salut, tapi setelah itu saya lemes gitu di belakang. Ulang lagi. Diulang saya nggak mau. Tapi ini kalau pisau-pisaunya sendiri kan ada banyak banget ya jenisnya. Tadi ada yang ada pisau Raja Wali ya. Iya. Raja Wali, bentuknya kayak Raja Wali. Memang katanya pisau ini digagas untuk ke luar Iya. negeri. Bukan ke luar negeri mungkin, tapi tahun lalu dalam rangka 17 Agustus saya coba desain satu pisau ya temanya Garuda Pancasila gitu. Makanya saya kasih Garuda Knife. Seperti gitu moncong ya. Garuda memang Betul, ya? Oh, iya. moncong Garuda, oke. Ini yang mendesain siapa Mas kalau boleh tahu? Jadi kebetulan saya sendiri dan saat itu saya share juga di grup lain, artian silahkan kalau ada yang tertarik mau buat pisau ini bebas gitu ya. Dan ada satu teman dari Amerika, Jodara, dia juga buat pisau yang sama desainnya, terus diperlihatkan ke kita-kita gitu. Ini desainnya sudah saya buat gitu. Terus saya juga di sini buat juga yang seperti ini sama. Garuda Indonesia. Ternyata model Terbang ini ke menjadi luar seni negeri. tersendiri ya di Sama pisaunya, mancanegara, model apa, karena banyak model-model yang menarik misalnya. Tapi ini pisau-pisaunya didapat dari mana Mas? Dari militer kah atau? Pisau sebetulnya kita juga ada satu misi ya. Kita ingin memberdayakan industri kerakyatan dan kita ngelihat sebetulnya banyak pengrajin di kita di Indonesia tuh yang bermain di pandai besi gitu ya. Nah itu kita bekerja sama dengan mereka buat ya desain dari kita, mereka produksi, kita jual masih di antara kita sendiri gitu. Artian bahwa dengan kita pesan ke mereka, otomatis kan mereka juga mendapatkan pekerjaan walaupun kecil gitu. gitu. Kang Hendra, mana suaranya Kang Hendra? Yep. Nah, Kang, ini kan pastinya terbuat dari baja ya pisau-pisaunya, tapi kalau perawatannya sendiri seperti apa ya? Perawatan pisau standar kita kasih minyak atau disebut cleaner WD lah gitu. Jadi Cuman setelah itu main aja? kena hujan atau becek ya kan, kita lap pakai lap biasa, terus kasih minyak cleaner atau WD. Tiap malam Jumat ada hari khusus juga. Ritual, dia punya ritual Tapi sebenarnya khusus. selain pisau ada lagi nggak sih alat-alat yang bisa digunakan untuk olahraga ini? Saya lihat di sini ada kampak. Boleh lihat. Kemudian ada pisau yang besar juga. Nah, ini. Kampak Sebetulnya yang kita kembangkan nggak hanya sekedar pisau sebetulnya. Kita juga jenis kampak, aks atau tomahawk. Itu juga seperti itu. Oh. Waduh. Lebih susah atau lebih gampang Mas kalau yang pakai kampak seperti ini? Relatif lebih susah sih sebenarnya kalau kampak atau yang lain. Lebih susah dibanding pisau yang relatif seperti lebih ini ya? susah. Tapi yang di olahraga sendiri sebetulnya dua kategori ini, pisau sama kampak atau tomahawk kalau di Amerika. Oh, jadi kalau ada Ya. kejuaraan dan sebagainya macamnya itu memang ada dibagi kategori-kategori. Ya, nanti ada berdasarkan beberapa besar. kategori, ada pisau juga ada beberapa. Nanti ada juara umumnya tuh harus ikutan semua gitu kayak gitu seperti itu. Nah, Oke, Karel, oke. kayaknya saya semakin penasaran sama jelek-jeleknya. Iya nih, kayaknya dari tadi kan jelas. Lempar pisau! Oh ya. Kang Punten Kang bisa dipraktekin Kang? Iya nih, mungkin bisa dipraktekin siapa nih yang kira-kira Mereka ini sangat jago melempar pisau dengan mata nanti ada tertutup. bidangnya. Pakai motor sambil makan kayak. Boleh, Lempar ayo pisau. silakan. Ngupas bawang Boleh pakai ini yang kali ya. tertutup dulu boleh. Siapa nih? Spin dulu. Wih. Oke. Sesepuhnya yang keluar Kita ya. coba. Ya, kita coba mau lihat sekarang ini bagaimana. Nah, sekarang Kang Daniel ini mau mempraktekkan spin ya, yang tadi yang teknik spin. Oke, teknik putaran. Oke, gimana Kang Daniel? Coba bisa dipraktekin. Badannya harus condong ya. Oh, Boleh oke. yang ini nggak, Mas? Buat pakai Bisa, mic. bisa langsung dipraktekin. Gagal satu. Oke. Seperti itu spin. Satu kali putaran, spin. Oke. Dengan jarak kurang lebih 3 meter ya. Oke. Teknik berikutnya apa lagi nih Mas? Yang no spin tadi atau gimana? yang tadi teorinya. Oke. Oh, Pakai telunjuk, ada yang pakai dari tengah juga ya. saya biasa pakai jari telunjuk. Oke. Wush.
3 pisau langsung. Tepuk tangan lagi dong. Loh, Karel. Makanya Coba kalau poin kita tertinggi lihat. ya. Di poin tertinggi, di poin 5. Nah, Karel, tantangannya selanjutnya adalah speed throw. Speed throw. Apa itu, Gimana tuh Mas? Speed throw itu kita dengan batas waktu tertentu, hitungan detik, seberapa banyak pisau yang bisa kita tancapkan, kita lempar pada jarak-jarak yang efektif dari jarak 2 meter atau 3 meter yang biasa dilombakan. Ini ada berapa banyak pisau? Kalau ini? yang akan dilempar? Yang akan kita tunjukkan di sini adalah 12 pisau. 12 pisau kita akan coba tunjukkan dalam hitungan mungkin sekitar kurang dari 10 detik. 10 Kurang detik dari kita- 10 detik. Kita buktikan Kita nih buktikan ya. ya. Saya pegang stopwatch di sini. Sudah ada waktu yang kita akan coba hitung. kita lempar 12 pisau. Oke. Kalau Sekarang kita nggak coba. 15 detik push up ya, Mas? 15. Oke. Untuk atraksi selanjutnya apa nih? Atraksi selanjutnya adalah kita akan mempertunjukkan bagaimana kalau kita ngelempar di atas kendaraan roda 2 ya, dan kita akan coba bagaimana yang dibonceng melemparkan pisau. Jadi mereka akan melemparnya dengan Coba. sambil Bergerak, gerak dong ya, bergerak, berjalan. ya. Kalau Ya. tadi biasanya diam punya sasaran tertentu, sekarang harus bergerak. lebih cepat Oke, bergerak. kita langsung lihat aja. Coba kita Oke, geser kita sekarang nih gabung di daripada sini ya. kita tabrak nih. Ini siapa yang melakukan nih Mas? Ternyata memang sulit sekali. Susah juga ya Mas ya. Susah juga, tapi yang pasti kemampuan mereka luar biasa. Kita kasih aplaus dulu Kasih dong. aplaus buat The Lempar Pisau. Klub. Ya. Nah ini Mas, kalau buat pemirsa ingin bergabung Pengen di gabung nih. komunitas Pengen gabung, bila pemirsa ingin gabung dengan komunitas lempar pisau, kita bisa lihat di grup Facebook khususnya ya, kita bisa lihat-lihat dulu dari grup Facebook, namanya facebook.com grup lempar pisau, The Lempar Pisau. The Lempar Pisau. atau mungkin bisa langsung datang kemana? Atau ke tempat latihan kita, kalau di Bandung itu ke GOR Cikutra, Citra Arena Cikutra, Jalan Cikutra, itu gedung olahraga di sana udah khusus. Mudah sekali untuk akses ke sana di Bandung. Tiap hari apa Mas? Tiap hari Rabu, Sabtu. Rabu dan ya. Sabtu. Ya, Kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta di Taman Langsat, Barito, itu setiap Rabu sore jam 3 sampai Sabtu Minggu jam 12 sampai jam 6. Sampai jam 6. Ya. Ya luar biasa komunitas Banget, jadi sore hari ini. The Lempar Pisau. The Lempar Jadi Pisau. Detikers tinggal cukup untuk bergabung, tinggal datang aja. Datang aja ke dulu, tempat yang tadi ya. disebutkan dan tinggal nggak usah perlu bawa pisau, dipinjemin Nggak dulu usah- ya. dipinjemin dulu, datang suka nggak suka silakan. Silakan coba. Ya, coba. Dijamin sekali langsung bisa. Oke, Mas, Mama terima kasih banyak. Terima kasih buat atas kehadiran kehadirannya di di Zona zona Komunitas. komunitas kali ini. Ya. Mau yel sekali lagi? Yel Lempar lagi. pisau. Slap. Oke, demikian zona komunitas kali ini. Saya Diana Dwika. Dan saya Karel Anderson, pamit undur diri dulu. Tapi kalau buat komunitas kalian yang pengen bergabung juga dan kita eksis di Zona Komunitas, tinggal gabung caranya aja di www.detikforum.com/zona komunitas. Dan pastikan tayangan ini akan diulang kembali. Diulang kembali setiap hari Selasa jam 3 sore. Oke, kita Sampai undur ketemu diri. lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dalam episode ini kami akan mengajak Anda untuk melihat aksi para nelayan di Laut Flores dalam memancing ikan tuna monster dan cakalang, ikan yang menjadi target favorit para pemancing.